Pasukan, stop. Arya, Arya tebing. Kakak. Arya tebing. Kakak udah pulang, tumben pulangnya cepet, Kak. Gurunya pada rapat, jadi dipulangin di anak-anaknya. Oh gitu, ada apa nih, Kak? Jadi gini. Tidak, Kak. Itu tidak mungkin. Aku tidak melakukannya. Hah? Kayak dituduh maling loh. Kakak tuh kesini pengen menyampaikan pesan pangeran bahwa kamu diajak tinggal bersama pangeran. Karena pangeran sedih melihat kakak selalu memikirkan tentang dirimu. Arya. Enggak, Kak. Aku nggak mau hidup di istana. Semuanya serba diatur. Makan, minum, langkah kaki sama cuci tangan aja diatur. Mau pakai pakaian aja, warnanya harus disesuaikan sama harinya. Enggak, mendingan di kampung ini aja. Aman, bebas, tenang lagi. Jangan gitu dong, Tuan. Kasihan permaisuri. Lihat aja mukanya melecek kayak begini. Udah lecek. Tuan. Ya udah deh. Kalau emangnya itu keputusan Arya, kakak kagak bisa api-api. Kakak, Kak nggak mau maksa-maksa dulu gitu. Maksa-maksa aku tinggal di istana terus minta-minta saya memohon-mohon gitu. Nggak seru langsung pasrah. Ya udah, Arya udah cukup. Ayunda tuh hidupnya penuh drama, jadi kagak usah panjang kali lebar lagi ya. Kalau kamu memutuskan untuk tinggal di sini, ya udah. Sekarang kita bagi dua aja. Harta warisan ayahanda dan ibunda. Setuju. Kapan dibaginya, Kak? Secepatnya. Oke. Jangan lupa bayar listrik, bayar uang kebersihan. Kemarin kakak ada acara kerajaan, tukang sampahnya datang nagih-nagih. Lah, Mau ditaruh mana muka kakak? taruh di tempatnya lah. Masa ditaruh di sikut sih? Bodo amat, garing. Pengawal! Cie, Siti yang udah jadi orang kaya, yang udah jadi permaisuri nih. Teman-teman sini lihat Siti. Wah, iya nih. Dulu mah hitam, kucel, suka main layangan. Sekarang udah berubah. Apanya yang berubah ya? Apa ini coba? Lihat dong. Nggak ada. Hah? Ada. Bajunya doang. Mukanya mah tetap sama. Barangan aja. Ya udah, pengawal! Gak usah kirim dana lagi ke mereka. Ya. Beasiswa anak-anak lu gue cabut. Ya. Ya, yuk, gerah. Tuan! Tuan, gawat Tuan. Ada apa ini? Ini bener-bener gawat, Tuan. Wih, capek banget. Abis main futsal. Nih, minum. Kok nggak ada gelas sama air, Tuan? Serah saya dong. Saya raja. Ini keadaan gawat, Tuan. Saya nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi, Tuan. Ini istana bener-bener gawat, Tuan. Kenapa istana kita? Mau dijadikan istana boneka? Ini Tuan, kata tetangga nih Tuan, istana kita mau diserang sama istana seberang. Diserang? Yes, si Tuan situasi kayak gini masih bisa aja santai. Ya lu ngapain pada duduk? Ya, biar kayak Tuan santai gitu. Ini gawat Tuan. Ya sudah, kalau begitu kalian berdua siapkan pasukan kerajaan kita. Kita harus serang kerajaan mereka sebelum kerajaan mereka menyerang kita duluan. Sekarang, Tuan? Nanti saja. Nunggu kerajaan kita diserang, hancur, terbakar, baru kita serang. Ya sekarang lah. Ayo. Udah kalau gitu Tuan. Jalan. Aduh, Nyek. Lama banget sih di pasarnya. Ngapain aja sih? Laper nih. Dagangan emak lama lakunya. Makanya, Nyek, jualan tuh jangan sayur aja. Motor kek, mobil kek. Nak, kita boleh lapar, tapi kita harus tetap waras. Masa emak disuruh jual motor, mobil? Terus, jual apa? Pulau! Jual pulau! Mana ada modal jual motor, mobil, yang boten-boten aja sih. Darmi, hidup ini harus disyukuri. Nek, bosen tau nggak? Kalau nggak disuruh bersyukur, disuruh sabar. Gak ada nasihat lain apa? Darmi ngomongin diri sendiri. Emang kamu mudeng kalau dinasehatin yang lain?
kaya dan miskin itu adalah ujian dari Tuhan. Nah, Nya tuh kurang gigi dalam berjualan. Nya jualan pakai kaki yang pakai tangan, bukan pakai gigi. Maksudnya usahanya tuh harus lebih keras lagi. Udah sana, masuk. Masak, lapar nih. Darmi. Ini cermin udah kotor banget. Harus dibuang jauh-jauh nih. Ih. Darmi, keluar nak. Ibu sudah masak. Iya, bentarnya. Ima, Mak, masuk. Masakannya sudah siap. Ima mau duduk sini. Ima jangan duduk sini ya. Ini buat kakak. Nanti aja tunggu kakakmu. Nya, kalau ke pasar beli cermin baru ngapa? Ini cermin udah kotor banget. Bikin muka ayah yang cantik jadi jelek. Nak, sini makan. Nenek sama ademu sudah menunggu dari tadi. Kamu pasti lapar kan? Ayo cepat makan. Makanan apaan ini? Keras. Nya, ayah tuh mau makan, bukan mau main debus. Emang gak suka makan beling? Diam kamu berisik. Kakaknya berisik, suka marah-marah. Nak, akhir-akhir ini sayur-sayuran di hutan berkurang. Mungkin banyak orang yang mengambilnya juga. Bilang aja Nya tuh males kan? Besoknya nggak akan males lagi. Sekarang kamu makan dulu aja apa yang ada. Biar laparmu hilang. Hilang selera makanku, Nya. Lihat dong, ini dari kemarin sayur tempe tahu. Itu mulai dimasak. Kali-kali daging kayak ayam kayak gitu. Mina, ayo pulang. Bodoh amat. Lu kenapa sih nyambut abang kagak antusias banget? Terus saya nyambutnya kudu bagaimana? Pakai pom-pom kayak cheerleader sekolah terus bilang kayak selamat datang abang. Boleh juga tuh kalau begitu. Ngomong-ngomong si Miun kemana? Abang kagak ngeliat dari tadi. Tahu ngurus. Kagak boleh begitu. Miun pan anak lu. Udah kewajiban bagi seorang ibu untuk ngurus anaknya. Ayah tuh capek bang, ayah tuh lagi hamil. Abang nggak ngelihat apa yang kelakuannya si Miun? Bikin ayah berabe. Kagak boleh begitu. Senakal-nakalnya si Miun, emang lu yang kudu didik si Miun. Ayah tuh udah pusing, setengah mati ngurusinnya. Lu pusing karena lu kagak ikhlas ngurusin si Miun. Bang. Inget deh bang, laki juga wajib ngurusin anak nih, bukan bini doang. Kewajiban abang kan cari nafkah. Kalau kerjaan di rumah, lu yang ngurus. Gimana nanti bayi yang ada dalam kandungan lu udah gede, ntar lu anggurin juga lagi. Pokoknya ayah pengen kayak si Lela, disayang sama lakinya. Si Lela minta emas, dijabanin, minta rumah, dibeliin. Kok lu jadi melebar kemana-mana? Pokoknya ayah pengen kayak si Lela. Lihat tuh si Lela lagi hamil kagak ngerjain apa-apa, malah dimanjain sama lakinya. Tetap aja selagi bisa lu harus mengerjain pekerjaan rumah. Bang, ayah dari tadi udah bilang bukannya ayah kagak mau ngurusin si Miun, tapi lihat sendiri no kelakuannya. Sekarang abang cari deh ngelakuin apa lagi no dia. Udah abang cari, tapi abang mau mandi dulu ya. Cari. Mandi. Dadah. Aduh, mana si Miun? Udah lewat maghrib begini belum balik juga. Dia nih anaknya. Saya mau diculik deh. Hah? Bilang tuh sama penculik, kagak usah nyulik, gua kasih. Makan lu banyak, kelakuan lu ribet. Dari mana aja sih lo? Babe kepo. Bener-bener nih anak. Bang Sopur! Ada apaan nih? Kita minta ganti rugi ya. Ganti rugi? Ganti rugi kenapa? Itu si Miun, kebo ayah ditimpukin sampai benjol-benjol. Nih si Miun ngebentak anak ayah, sampai ngap kagak bisa ngomong. Coba ngomong. Nggak bisa ngomong. Tuh.
Iya, tadi siang si Samiin main bola. Bolanya ketendang kena perut Aye. Nanti kalau bayi Aye kenapa-napa, nanti lahir palanya menyon, tanggung jawab ya lo? Aye bakal tanggung jawab kalau tuh bayi palanya segitiga. Aduh, Neng, sabar, Neng. Bang, gara-gara si Miun juga ya, tiang pemancar radio yang ada di ujung desa rubuh. Berapa miliar tuh kerugian negara? Hah? Drama ya, pura-pura nggak bisa nafas. Aduh, ada apa lagi sih, Nya? Aduh, Bang. Coba Abang pikirin dah. Masa sayur sop habis diuyup sama dia? Kita kagak dicisain. Gimana sih, Bang? Ini warga ngapain pada ngumpul aja kenyang tempayan? Urusin tuh anak lo si Miun. Semua warga ini pada marah gara-gara kelakuan anak lo. Udah sabar, udah marah-marah mulu. Ini gara-gara lu terlalu sibuk ngurusin anak lu yang di dalam sampai lupa main di luar. Kok Abang malah marah-marahin Aye depan warga? Ya emang kesalahan lu. Emang gampang apa bawa buntelan tiap hari? Tinggal lu tinggal di dalam. Abang juga, ini Bang kerja di sawah sibuk banget apa? Harusnya Abang tuh ajak si Miun kerja bareng Abang, bukan malah dibiarin main. Kalau abang ngajak dia ke sawah yang ada dicemilin tuh semua padi sama dia. Kenapa pada berantem sih, ha? Ini urusan kita gimana? Diam! Ini urusan keluarga. Udah lu pada bubar. Bubar! Ganti tuh tiang radio tuh. Tiang radio. Aduh Bang, kalau kayak gini urusannya Aye nggak kuat ada. Masak nasi lagi ya, Nya. Tadi kan udah sedadang. Udah habisnya, udah Aye makan. Ibu banget bener ya. Nya kenapa nangis? Mau lu ujian kesabaran buat Nya dong. Oke, Nya. Responnya gitu doang.